Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunajji qailuha min adzabil alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita hormati, kita muliakan segala guru-guru yang hadir. Menghormati Bapak Wali Negari, Bapak-bapak dan Ibu-ibu umumnya hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian rutin kita yang insyaallah kita seluruh dimuliakan Allah dan amin. Alhamdulillah, tak lupa-lupanya kita selalu turkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita, terutamanya kita masih dijadikan orang yang beriman dan pula beramal di dalam Islam. Salawat dan salam terkirimkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bila sampaikan oleh beliau guru kita kajian yang berhubungan dengan masalah itu salat, karena memang ulama telah membagi martabat salat itu ada syariat sembahyang, ada ma'rifat sembahyang, ada hakikat sembahyang. Cuma ada sebahagian orang mengaku tasawuf langsung melompet tak ada nomor pertama orangnya. Nah semua sembahyang mah sikoh, singgonya tak rukuk, tak sujud, tak kena yuduk mengkuanya dah. Dan sembahyang sikoh je. Mana tu nalah sembahyang. Nah itu adalah suatu pelajaran dan tak benar. Tapi kalau ada dikemukakan ajaran itu kini akan banyaklah pengikutnya. Orang malih apa yang kini ada ajaran, dolar dalilnya tak perlu sembahyang. Makanya satu ada ajaran baru pasti ada pengikutnya. Satu ada ajaran baru mesti ada pengikutnya. Pokoknya ikut orang, karena nama ikut nama jarang jahil, nama ikut orang jahil. Nah, nama ikut nama jarang bodoh, nama ikut pasti orang bodoh pula nama ikut. Karena itulah maka kita dilarang menjadi orang bodoh. Bodoh doang akibatnya adalah kelalaian. Lalai ni lalai biasa tu. Bandak perik ni kalau lalai nak kini. Bandak ngaji kalau lalai nak kini. Sehingga dilalaikan oleh sesuatu dan ujungnya adalah kejahilan. Maka ayat itu kan fala takunanal jahilin, jangan jadi orang jahil. Fala takunanal jahilin, jangan jadi orang lalai. Berarti kan lalai dengan jahil itu bisa berdosana apabila manusia dalam kelalaian ujung dalam kejahilan. Nah, kok jahil lah manusia dalam agama, kerugiannya tak kini. Tapi kau jahil manusia dalam bidang urusan dunia mungkin marasai. Yang tak pandai tentang tu siap tahan. Anda kau rubah itu orang sampai dia mah palang-palang sampai mati. Tapi kalau jahilnya di bidang urusan agama, di bidang urusan akhirat, nak do batihnya usia. Walaupun ada ke ustaz ngecen sampai 1000 pada 1000 tahun. 1 miliar tahun. Walaupun ron yang pakai ron sampai miliar tahun. Apa yang itu ngalai balik ron ni lihat tu mulai. Ada batasan. Kanon nanti dikatakan khalidina fiha abadan. Mana ada batasnya. Kalau masih ada batasannya berarti tak kakak. Nanti katakan tak ada ujung lagi. Karena akhirat itu termasuk surga, neraka termasuk alam yang dikakakkan. Yang disebut dengan kajian itu kakak mukayat namanya. Kalau ada aja sudahnya berarti tak kakak nama orang. Masih ada batasnya tak kakak nama. Kanonnya tak ngaraja akidah. Orang nak ayat tauhid sehingga nak makna tentu makna kekal. Kok pada obat dia aja berarti tak kekal nama. Dia do yang berawal tapi tidak berakhir. Kalau Tuhan tidak berawal tidak berakhir kan itu beda ada. Alam kok do tapi tidak berakhir. Nah itulah yang alam yang dikekalkan tadi. Yang disebut dengan kekal muqayyad. Sebab dalam kaji itu kan kekal ada dua. Ada kekal mutlak, ada kekal muqayyad. Nang kekal mutlak akun Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekal muqayyad akunan alam yang tersebut dan dia ada salapan kan. Ada salapan alam yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu. Nak kekal dengan sendirinya.
Kalau Allah kan kekal dengan sendirinya, tapi alam nan tadi dikekalkan, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Berarti kalau syurga dikekalkan, berarti orang lain syurga pun dikekalkan pula. Neraka dikekalkan, berarti ahli neraka pun mana golong kekal dikekalkan pula. Nak do batasnya. Tak ada batas supaya orang tahu mana landaknya, tak ada batasannya. Lah, di kerugian manusia kalau jahil di bidang apa lain, kalau jahil dalam bidang asal syariat. Nah, tadi itu pokok ibadah. Benar dua tu mang, tapi mulu-mulu awal yang diwajibkan untuk umat ko, salah beriman kan mang sembahyang. Setelah beriman perintah wajib, setelah solat, setelah beriman adalah perintah sembahyang. Anu tidak bisa ya tadi bisa mengabar iman saja tanpa doa ibadah, tidak amuh, rusak iman tadinya. Rusak iman tadi, ada tidak sempurnanya iman tadi. Kalau lagi keluar dari kau, biar kok lagi keluar. Tengah kan orang itu kan lagi keluar deh. Kan tak masuk mau pun aja. Kau dah tak masuk nama orang cak situ deh. Kan lagi keluar, yo keluar tapi sehari sebarang. 1000 tahun. Coba cukunya kini isi tunjuk shopping sih untuk bertunggu lu kalau tersiannya nak begitu. Aturan ini kita kalau keluar, iyo lah keluar, tapi kan seolah-olah meringankan tentang azab Allah. Itu bisa-bisa zindiknya. Dia pernah dengar perkataan yang demikian dengan dalam alasan meringankan syariat sebelumnya, ujungnya keluar. Dan itu bukan perkataan orang mukmin dan hakiki dan sahabat itu perkataan. Maka kata Nabi, dan orang lebih tahu dengan Allah. Inni a'lamullah kata Nabi, dan dia pula orang lebih takut kepada Allah, lebih takut kepada Allah. Tawas ya. Sampai di mana pengetahuan tentang Tuhan baru. Aku kan termasuk awak ngaku bahan ahli, tapi termasuk perkataan orang jahil yang demikian. Nabi mengecek, dan orang yang paling tahu dengan Allah kata Nabi. Tapi dia pula orang yang paling takut kepada Allah, yang paling taat kepada Allah. Sehingga sampai Nabi pun bangkak kaki dengan sujud kepada Allah. Padahal Nabi orang lebih tahu dengan Allah. Awak sampai di mana makrifat kalau diibaratkan makrifat itu setiap hari nama awak sampai di mana Sulawesi sampai di mana belum sampai gitu sepantai dia tegak. Nabi lah beriman dalam lautan makrifat kalau di bidang itu. Tapi dalam masalah ketaatan Nabi tidak ada bandingannya. Kalau Nabi mengatakan dia orang yang paling tahu dengan Tuhan, tapi dia orang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau ia betul-betul makin paham tentang makrifat gitu akan melahirkan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Tapi nak katakan orang makin kenal dengan sesuatu pasti akan lebih memahami sesuatu. Kalau nyo tahu mana dan jalan mana dan paham mana dan sianyo kan seperti itu. Kau di makhluk lalu, le tahu sana, tahu, le kenal nyo, tahu le. Tapi le tahu, lain, le kenal lain. Kalau nyo paham mana dan mengerti mana sianyo dan mana. Artinya, anan maunya, anak ketujuannya kan seperti itu. Kalau orang betul-betul kenal dengan Allah, tentu tahu mana dikemarahi Allah, mana kebenci Allah. Itu tumbuh tundaknya. Sehingga menjadi rasul dalam hatinya. Apa yang jadi kemarahan Allah? Anak jadi kebencian kesana oleh Allah SWT. Anak jadi kemurkaan oleh Allah. Anak menghampirkan kepada Allah. Itu lebih tahu seperti. Makanya orang lebih kenal dengan Allah akan lebih tinggi perlu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk membuktikan rasa ketakutan itulah dengan ibadah solat. Di 3 martabat solat itu sudah diatur dengan ilmu cek-ceknya. Syariat sembahyang aku diatur dengan ilmu fikih. Aku gunanya ilmu fikih. Dia tidak kabatu secara sembahyang kalau tidak belajar fikih. Tapi hanya berhubungan dengan syarat rukun, nama batal, nama karuhnya. Kan itu setelahnya sunat-sunatnya. Dan itu hanya dikaji dalam ilmu fikih. Maka kalau orang tidak ngaji fikih, bisa sajalah dipastikan ibadahnya rusaknya banyak mungkin daripada batal, daripada sahnya. Saya diyakini orang tu kalau ibadahnya rusaknya daripada batal. Kalau orang tu tidak mengilmui tentang belajar fikih. Itu aja. Kini kan banyak tepi doh. YouTube betul. Kini kan sanad ilmu orang kan kayak YouTube saya kini sedolah. Nah. Sanad ilmu kayak YouTube kini seorang jasa dola. Tapi kan berbeda dengan orang yang belajar langsung kepada guru yang talaki. Dia belajar di media saja tidak akan sama zuk ilmu tu dan juga tidak akan sama pengamalan ilmu. Nah, itu ilmu dasar tidak ada. Didengar lagi kok, bosan tiang lihat. Dan lihat hanya watanan ya, lebih ngau serang.
Mana kayo kan? Tadi nangan ko nyosokong mana pengaji. Ko lawat talek ko renjal. Angan jangan kecen tak perlu jangan spek dah bulan. Nak kecen ko wajib mana spek dah bulan. Dia nak setengah ngaji ledak. Ni habis. Lagi kesimpulan cerita jadi batu. Mana ngaji lain? Memang kita ada. Kita ngan kaji ko kecennya tak perlu spek dah bulan. Kecen ko pentang mana kecen? Memang dia pacik kali. Dia semua biar kedua orang. Dali semua kuer. Dia nak ngaji ledak. Bisa terjadi kalau ndak dogo makanya kita mengadali sianan baraja kau guru kini nak guru lah media lah kini maka gurunya adalah syaitan. Nah itu yang banyak terjadi sehingga alun sana orang lah bid'ah, orang lah kapi, orang lah eko, orang lah saksek semua ada apa tahu memang 2 hari semua oh lah dalam hukum sekali. Nah, termasuk tak kalah pentingnya dalam masalah ibadah. Di ibadah tu semayang lah nawak calik surah mengarajo tuak kawon jo nawak pelajari ndakkan sama kau nak kan bisa calik orang yang tua oh itu cerut tua tuak calik tuak kawon lah akan berbeda dengan apa yang kita ilmui termasuk dan yang kita baca sebab mangkok betul kami bisa membandingkan calik itu kami di pesantren banyak anak-anak anan dipelajari bana nan diajar nyoteknya suatu doa nan nyodangan pasti berbeda. Ko doa nyodangan jo, ko doa diajar pasti berbeda. Nyodangan sen asinggonya kalimat kalau serodin kalau secara gadang-gadang sepun ni mentu semuanya. Tapi berbeda itu. Nah, bisa dibedakan kon doa nyodangan singa. Aku doa nan diajar kanyo akan berbeda. Betul pula lah suatu ibadah. Nanyo calik saja, nanyo dangan saja, dan nanyo pelajari akan berbeda dalam pengamalannya. Nah, termasuk itunya 3 anduk syariat sembahyang batunya syariat sembahyang itu dengan cara fikih. Kemudian yang kedua makrifat sembahyang bisa menghadirkan hati kepada Allah dalam sembahyang tadi. Manganatonallah aqimis salati lizikri. Untuk bisa tahu dengan Allah. Nah, untuk kenal dengan Allah bisa menghadirkan maka ilmunya adalah ilmu tauhid. Tapi tahun lalu tak bisa dibayang-bayang. Beda joko menghadirkan bisa dibayangkan. Orang yang pernah ke Padang menyepici orang tu bisa lempak leku sedolah termasim pengaruh tamai ko jalih sedolah. Kan Allah pernah kasinan sesuatu nak pernah dicapai dengan hawas panca inderanya. Tapi Allah tak bisa je itu doh. Allah tak bisa dicapai dengan hawas. Tapi Allah bisa dengan ilmu. Nah, ilmu bahasa gitu. Makanya Allah bisa diketahui tidak jo panca indera. Tapi dengan ilmu. Adapun panca indera bisa alat untuk mengantarkan paham dalam ilmu. Ya penting. Maka itu salah satu itunya dalil musyahadah namanya kan, dalil musyahadah. Baru sampai kepada hakikat sembahyang tadi. Aku nampak paling tinggi. Agak sembahyang sehinggalah tercampak di orang sembahyang itu dengan kaji dan mungkar. Berartilah sampai ke hakikat sembahyang. Dan ikut yang dikatakan dengan salatan daiman. Orang yang salat yang berkakalan. Dia sembahyang dua, aduh sembahyang yang bawa katung. Santai deh. Maluhur katunya. Paling lama nak boleh minit 10 minit telah cukup sedolah bacanya. Kalau sekadar mengajar surat rukun tagak asal 5 minit selesai. Asal betul pula. Dikali 5 itu 25 minit. Itu sembahyang bawah katun. Tapi ada sembahyang yang berkekalan. Aku nak sampai ke hakikat semua. Karena iaitu makna dalam setelahnya bawa dalam kehidupan. Atau maka rukun sembahyang itu ada rukun qauli, fi'li, qauli. Kan tu rukun qalbi. Intinya kan rukun itu kan praktek dalam kehidupan keseharian. Itu maka ta'alluq kepada sama' basar dan ilmu. Artinya lah bisa kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Nan keluar di mulut wak di dengar tonalah. Nan keluar dalam fikir kita tonalah. Nan dia biak dan goto kita dicalik tonalah. Lah bisa kita menerapkan sehingga terjaga lidah, terjaga hati, terjaga perbuatan anggota dan selalu berkekalan seperti itulah orang dikatakan salat nan berkekalan. Nah, kaulah orang khusus. Nah, lah awak mah awak berjalan untuk sampai ke kil dulu. Batu senang pertama awak kalau muncul kan mah. Syariat semua
Itu pun kena jan batu lain mengarajo sensari jelit dalam sebuah rumah tu para orang wak nak telenggi balik mereka. Aduk tu dalam si rumah tu kat 8 orang. Nan telenggi ojek sembahyang kat orang 6. Orang sembahyang kat hanya. Aduk nak surah tu nak tu. Iku jadi alias secara pencacang lah. Kan dalam si rumah dia kan orang telenggi ojek sembahyang sekolah balik mereka lagi ojek sembahyang dia lah. Nah, abad berana nan lain satu kaya. Dan satu mungkin dalam barana mah satu kat 3 dalam wujud. Dalam 3 nilai satu sembahyang tu barana jalan mula sembahyang dalam 3 tu. Anak itu kor dicacah barana jalan mula sembahyang dalam 3 tu kaya. Enggak surang kok lain pula. Nabi dokan betul tak satu semua sekali. Akulah makanya ana mau makin hari nampak macam kayak gini, nampak makin hari memang termasuk ibadah sembahyang, termasuk ibadah yang paling dilalui. Nah mulai mau dicorang tak mana mau tak wajib dia nampak. Termasuk itu sering mensampaikan ratu-ratu nana mendewa cali sehinggalah sakit terlalu jarang banyak orang tak mayang. Sehinggalah terlalu banyak kau ada aman 2 hari kelesa. Ini haji saya nentah dia. Ya. Ini khawatirkan mati dalam keadaan seperti itu. Berarti kan satu waktu itu dengan sengaja orang 60 tahun anak kau gaya. 2 hari berarti 5 berarti kan 10 waktu. Berapa kali 60 tahun berapa? Makanya tapi hendaklah alhamdulillah dan merapun kali di masa kita bertangsung seperti itu lambung tanah. Mungkin wak tak bisa bodoh, tak bisa kena air. Tapi tayamum kan bisa. Tak bisa tayamum mungkin kawan bisa mentayamumkan awak. Nampak kok akal lain masih ada. Tetap dilaksanakan. Tapi banyak sama-sama orang jadi dia tak ada orang yang senggol sakit. Alasan bahawa nak mayang, sakit balik mayang. Kan tuan tak mayang pasal sembarang tak nombor banyak awak. Kecik nampak sana lah kan. Memang ya tu la yukallifun nafsan illa wus'aha. Allah nak mempermalakan sesuai dengan kemampuan. Artinya mana? Makna itu kalau nak telok tagak duduk. Itu maknanya. Nak telok duduk lalok. Bukan tak telok semua, bukan sakit itu lapis masalah. Itu maksud sesuai menurut kemampuan yang bisa. Sedangkan dalam rukun sembahyang saja ada nama mutlak, ada nama qayyad. Niat tu rukun mutlak nah. Kau dah tahu mesti berdiri. Tapi rukun yang kedua berdiri itu muqayyad. Bakai pokok pada itu bagi yang mampu, tidak rukun mutlak tu. Tak mesti tagak sembahyang kau dah. Apa tu kaitan bagi siapa wajib tagak bagi yang mampu. Berarti kalau nak mampu boleh nak tagak kan tu nama. Tapi niat mutlak tak ada kaitannya bagi yang bisa berniat. Oh tak ada tu. Nah, berarti setiap orang tu mesti dituntut mesti berniat. Tapi kalau tagak tidak maka berdiri termasuk rukunnya bukan mutlak tapi rukun muqayyad namanya. Rukun muqayyad dikaitkan berdiri bagi orang yang mampu untuk tagak. Jadi itulah bahkan pesan Nabi terakhir ketika Aisyah Fatimah mendokokkan kelingon dan ketika Nabi wafat Nabi as-salah ummati tiang terdengar masih terdengar dia as-salah Nabi sembayang sampai pun jalan wafat itu cuma masih diwasiatkan Nabi sembayang karena itu lah ada bakirun Nabi umat dia kelalai di konantiknya sembayang tu. Dan jangan jauh-jauh dalam keluarga sendiri kan bisa marah soal setiap awak pun ada. Colakan ini yang ngeceng kalau dengan tak ada. Seperti itu. Dan hampir setiap keluarga lah. Padanya satu saja siap rumah nak mayang orang. Hampir belum orang kembali balik kan ibadahnya. Maka baca waktu kan ibadah asal Allah ada orang tidak dia awak sendiri. Siap ada orang yang mengundang untuk datang ibadah. Maka wajar itu selalu tak berkah rezeki, tak berkah usaha, tak berkah. Karena ada orang-orang yang mendatangkan kehilangan keberkahan yang seperti itu tadi. Oh, seremah, secawan, sepiriang, kan sama orang sepiriuk. Tapi ada orang-orang yang seperti itu yang menghilangkan keberkahan itu ada di dalam itu. Dan itu kan realita yang terjadi gini kan.
sia saja, datang masuk keluarga kami sendiri begitu yo. Dia pokok sia saja, dan itulah yang terjadi. Tapi kan kewajiban awak kan ad-dinun nasihah, tidak boleh. Tetap awak jalan. Itulah bapak dan ibu hari setengah soleh. Punya masalah sepanjang pel sampaikan ke Saudara tadi. Nah, itunya pertanyaan yang sampaikan.